Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku bisa berjumpa kembali di channel Kapia TV. Semoga kita semua selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita berjumpa, bertemu walaupun lewat media Kapia TV ini, tapi mudah-mudahan kita semua diberikan barokah dan juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga yang melaksanakan puasa diberikan kekuatan dan puasa kita diterima oleh Allah. Dan sahabat-sahabatku yang sedang berusaha dimanapun berada, semoga usahanya diberikan barokah, diberikan kemudahan, rezekinya dimudahkan oleh Allah, dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, ada cerita atau sebuah pertanyaan dari seseorang tentang bagaimana caranya bertarawih supaya tarawih kita itu menjadi amal bakti kepada Allah, menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, yang namanya tarawih itu adalah amal yang tenang. Sholat yang tenang, sholat yang santai. Sehingga dengan rasa tenangnya beribadah, kita semua akan merasakan bagaimana rasa khusyuk itu datang. Bagaimana sholat itu menjadi sebuah amal yang menenangkan jiwa kita semua. Apalagi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa dan disempurnakan dengan sholat tarawih, sholat berjamaah, apalagi sholat fardu dalam sehari semalam 5 waktu itu, ditambah dengan sunatnya tahajud, ditambah dengan witirnya, ditambah dengan tarawihnya, ditambah dengan awabinnya, apalagi orang-orang yang terus sering terdengar bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga kita semua insya Allah dengan teruslah melaksanakan amal ibadah, pahala pun akan ditambah dan akan menjadi sebuah amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau seandainya tarawihnya itu cepat, patas? Ini ada beberapa kejadian mungkin di beberapa tempat ya. Masalah urusan bacaan dalam bacaan Fatihah dalam sholat. Rukun sholat itu, dalam rukun sholat ada 3 rukun. Yang pertama rukun i'tiqadi yang namanya niat. Yang kedua ada namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Di antaranya takbiratul ihram dan Fatihah, juga tahiyat, juga sholawat dan salam. Ada juga rukun fi'ali, rukun pekerjaan. Ini semua yang digabungkan dalam kitab fikih, ada yang 17, ada yang 14, bahkan ada yang 13. Dalam riwayat, yang namanya bacaan-bacaan Fatihah dalam sholat adalah sebuah rukun qauli. Ketika bacaan Fatihahnya tidak benar, maka sholat pun tidak sah. Apalagi kalau Fatihahnya tidak dibaca. Jadi tidak sah sholatnya untuk orang yang tidak membaca Fatihah. Bagaimana kalau seandainya bacaan Fatihahnya tidak benar? Itu juga sama, sholatnya tidak sah. Tapi ada dua kaul atau 2 cara melaksanakan bacaan Fatihah. Yang pertama ada yang dinamakan qat'ul jam'i, adalah bacaan yang setiap ayatnya berhenti. Ada juga yang namanya wastul jam'i, bacaan yang seluruhnya dibaca dalam 7 ayat. Contoh bacaan yang berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah bacaan yang setiap ayatnya berhenti. Ada juga yang namanya wasol seluruhnya dari kalimah bismillah sampai kalimah waladdallin. Itu pun kalau kita mampu melaksanakan bacaan dengan seluruhnya di wasol. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tidak kuat nih. Saya tidak kuat. Terus sampai waladdallin. Maka boleh membaca Fatihah dengan cara diwasol semua ayat. Dari mulai kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan selanjutnya. Itu pun kalau mampu napasnya. Kalau seperti saya mah aduh sudah tidak mampu. Karena apa? Harus ada tatanan bahasa, tatanan kata, kalimahnya harus benar, makharijul hurufnya harus benar, madnya kudu harus benar. Jangan sampai kita baca Al-Quran tapi tidak masuk ke ilmu tajwid, maka bacaan kita akan salah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu salah. Kenapa sebabnya? Itu wasol bukan, waqaf pun bukan. Itu. Makanya waspada. Kalau yang menjadi seorang imam harus hati-hati. Karena imam itu adalah menanggung segala semua makmum. Imam itu menanggung semua makmum. Makanya bacaannya juga harus benar. Minimal kita dijaga, jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu udah berapa banyak yang hilang? Itu menurut pandangan kebodohan saya. Tapi mudah-mudahan kita semua dengan saling mengingatkan ini bisa menjaga bacaan-bacaan Fatihah supaya sholat kita benar, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam rukun pekerjaan, rukun fi'ali, ada yang namanya tumakninah. Contoh, yang melaksanakan dalam sholat itu ada yang namanya ruku. Itu adalah waktunya untuk bergerak. Dalam waktu bergerak kita dituntut untuk melaksanakan rukun yang namanya tumakninah. Berapa ukuran apa yang dinamakan tumakninah? Tumakninah itu adalah sukunun ba'da harokatin. Diam, berhenti setelah kita bergerak. Maka kalau seandainya si orang itu melaksanakan ruku, maka jangan dulu kita melaksanakan i'tidal sebelum ada tumakninah. Berapa ukuran tumakninah dalam sholat? Yaitu adalah biqadari subhanallahi, dengan ukuran kalimat subhanallah. Kalau seandainya dalam sholat tidak ada tumakninah, berarti sudah hilang rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak dibawa dalam sholat, maka sholatnya itu tidak sah.
Itu saudara-saudara. Maka kalau kita melaksanakan sujud, ruku, maka berhenti dulu, minimal tumakninahnya dibaca dengan satu kata subhanallah. Terus i'tidal, berdiri setelah ruku. Sama, berdiri setelah ruku pun harus ada tumakninah. Karena i'tidal itu termasuk termasuk waktu bergerak. Maka dalam waktu bergerak itu harus ada yang namanya tumakninah, sukunun ba'da harokatin, berhenti, diam setelah bergerak. Terus sujud. Dalam sujud pun sama. Dalam sujud pun sama, harus melaksanakan rukun yang namanya tumakninah. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana itu rukunnya? Tidak ada. Di mana itu tumakninahnya? Tidak ada. Itu menurut saya pendapat yang dilihat dari kitab yang biasa dibaca, kitab Safinatun Najah, kitab Takrib, kitab I'anatut Thalibin. Banyak tuntutan sholat, cara-cara sholat supaya sholat kita diterima oleh Allah. Minimal kita melihat dari dohirnya. Urusan khusyuk, urusan benar, urusan batinnya itu tidak tahu. Tapi dalam sholat kita lihat pahkum bidawahir, menghukumi orang bersolat yang sah atau tidak sah itu menurut hukum itu dengan dohir mata, dengan terlihat oleh mata kita. Makanya dalam sholat, kalau seandainya saya madah husunya harus kukieu cenah gitu, dengan cara seperti ini, dengan cara cepat, maka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau melihat dari syarat dan rukunnya sholat, mungkin syaratnya ke bawah tapi rukunnya tidak ke bawah, yaitu diantaranya ada tumakninah. Jadi saya tidak menyalahkan orang yang cepat melaksanakan sholat, tidak. Hanya saja menggambarkan urusan khusyuk itu adalah urusan yang melakukan dengan Allah. Tapi urusan sholat dengan cara cepat, kita lihat dari beberapa pasal, dari beberapa hukum yang ada di ilmu fikih, maka sudah tidak ada yang namanya tumakninah. Sedangkan tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat. Mudah-mudahan yang cepat, yang lambat, ataupun yang bagaimana kita melaksanakan sholat, mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak menyalahkan, hanya saja menggambarkan dan menerangkan apa yang sudah saya lihat dan pelajari. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara, untuk saya Al-Fakir, untuk sahabat-sahabatku. Perbaikilah sholat dulu, perbaikilah niat dulu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita semua. Jagalah sholat berjamaah, jagalah taraweh, jagalah witir, perbanyak bacaan Al-Quran di bulan puasa ini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan barokah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.